parameter yang menentukan bagaimana performance engine itu bisa maksimum, bisa optimum, atau dia punya kinerja yang rendah. Nah, salah satu parameternya ini adalah air fuel mixture. Jadi kondisi ini bagaimana kita mendapatkan sebuah komposisi yang ideal untuk campuran bahan bakar dan udaranya. Jadi ya, jadi di sini karena kita butuh oksigen untuk pembakaran, maka komposisi udaranya itu rasionya berapa terhadap BBM yang kita masukkan. Sudah saya invite kan? Ya, sudah invite, tapi ini Pak, untuk channelnya masih belum masuk Pak. Saya sudah ini kan. Coba. Ya, Buka WA. kalau dibuka sini, ini kayak gini Pak nanti. Saya coba. Kamu kan punya WA. Nah ini. Ya. Oke kan? Bisa, tapi ini Pak, Bisa kalau kan misalkan ini? ada assignment, saya nggak bisa ngumpulin tugas gitu Pak, atau ada tes UAS. Nanti dulu. Kamu sudah masuk WA kan? Sudah Pak. Sudah di grup kan? Sudah. Ini sudah kan, bisa kan? Bisa. Loh, maksudnya tugas apa? Saya insan apa? Kalau misalnya ada assignment di channel Teams, Di MST. kalau ada tugas atau tes atau UAS. Loh, lain ini bisa masuk gitu. Di sininya tidak bisa Pak, di channelnya nggak ada apa-apa. Saya tadi undang kok. Coba ini ya, saya undang. Ini ada temanmu yang belum masuk ya, Dava ya? Nah di sini undangnya bukan di sini ya Pak. Di mana? Bukan di channelnya Pak. Di channel maksudnya di mana? Di sini Pak. Ini. Terus di sini. Di sini. Iya. Di sini. Di sini Pak. Sebentar. Ya. Sini ya? Iya. Di ini terus? Di titik 3 Pak. Ini. Add member. Oh ini. Oh. Add member Pak. Iya, Pak. Ini kan? Iya Pak. Nanti Dava ya. Nah ya itu Pak. Ini ya? Iya. Ini langsung Pak ya. Nah, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oh sudah ya? Ya, Pak. Mari Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini bisa dibaca ya, slide ini ya. Halo? Bisa, Halo? Pak. Bisa, oke. Jadi ini salah satu ya. Jadi untuk meningkatkan performa kinerja dari sebuah engine. Nah, ini dari sisi fuelnya. Kalau dari sisi komponennya, maka ini dimasukkan lewat apa? Jadi di sana ada namanya intake manifold. Ya. Nah, intake manifold dari selain ditentukan oleh perbandingan massa ya, mass flow rate ya. Tapi bagaimana kita bisa membuat mixing ya? Mixing ini bisa membuat combustion itu menjadi komplit ya, complete combustion. Nah, di sana karena ada intake manifold berupa pipa ya, bentuknya bisa macam-macam ya, bentuk bisa tangential pot, bisa helical pot pun macam-macam, sudutnya juga beragam. Itu adalah salah satu inovasi modifikasi dari sebuah equipment bagaimana bisa membuat pola aliran di dalam mixing udara bahan bakar ini terjadi swirl. Swirl itu ada pusarannya. Jadi nanti ada interaksi antara dua fluida karena satunya adalah udara dan satunya fuel. Bagaimana ini dibentuk seperti siklon ya. Nah, ada bentuk desain intake manifoldnya untuk membuat cyclone flow di dalam campuran ini supaya apa? Supaya
apa namanya komposisi, kemudian mempercepat pembakaran dan membuat apa namanya kinerja dari pembakaran itu semakin bagus. Nah, kalau di sini hanya dari sisi apa jumlah aja komposisi campurannya itu berapa, tapi tidak melihat bagaimana pola campuran fluida yang lewat, karena ini sangat mempengaruhi dari sisi mikroskopik view-nya ya, dari mikros perspektifnya. Sehingga kalau dari makronya mungkin total jumlah mass flow rate-nya berapa, ini digabung ini ya. Tapi kalau tidak terjadi percampuran dengan bagus ya bagaimanapun tidak bisa. Maka tekniknya membuat sebuah modifikasi jalan yang dilalui ini dimodifikasi bagaimana supaya terjadi cyclone. Itu salah satu metode ya, bagaimana membuat improvisasi terhadap pembakaran di dalam combustion chamber. Nah, kemudian setelah kita memiliki tadi air flow ratio-nya, bagaimana dengan combustion-nya? Di sini prosesnya ada dua secara stoichiometry atau disebut dengan ideal combustion, kemudian ada juga yang actual combustion. Nah, untuk proses yang ideal, jadi oksigen yang dibutuhkan itu diambil dari udara ya, disuplai ke engine, maka akan terjadi reaksi yang lengkap. Nah, dan massa semua itu akan dikonvert ya, ya CO2 dan H2O. Nah, itu idealnya, ideal. Nah, ini disebut stoichiometric air fuel ya, air fuel atau fuel air ini hanya bolak-balik ya perbandingan. Nah, untuk batas-batas stoichiometric ini air fuelnya ada yang very rich, ada yang campuran kaya, ada campuran miskin ya, very very lean ya. Jadi dikatakan campuran kaya ya air fuelnya udaranya sedikit. Jadi kaya akan bahan bakar. Kalau campuran miskin jadi miskin bahan bakar. Nah, jadi ini 6, 15, 19. Jadi makin berarti makin banyak udara tentunya ini disebut miskin ya, miskin bahan bakar ya berarti ya. Tapi kalau makin sedikit, kalau air flow-nya rendah berarti ini campuran kaya. Nah, kemudian untuk engine 18 sampai 70 ya. Untuk compression ignition engine, tapi kalau untuk spark ignition engine ini dari 6 sampai 19 ya. 6 sampai 19. Nah, untuk di aktual bagaimana? Karena di real kondisi tentunya tidak ideal ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya adalah combustion chamber-nya, kemudian tadi intake manifold-nya. Jadi bagaimana bisa membuat sebuah percampuran itu dengan sempurna untuk proses pembakaran. Nah, ini akan mempengaruhi aktual ya, proses yang terjadi itu secara aktual. Nah, ini disebut ada equivalent ratio-nya. Jadi equivalent ratio itu perbandingan ya air flow ratio, jadi ST ini adalah stoichiometrik ya terhadap AF aktual. Ini disebut equivalent ratio. Nah, kemudian bisa juga dibalik fuel ya, fuel air aktual terhadap fuel air stoichiometrik. Sama dengan 1 ideal ya. Kalau lean itu miskin. Jadi di sini oksigennya adalah kalau di sini kaya oksigen ya. Maksudnya kaya itu kaya oksigen. Kalau ini miskin bahan bakar ya. Kalau lebih dari 1 berarti ini in house ya. Ini kaya akan HC ya, karbon monoksida kan HC. Di sini kalau lean, jadi lean itu kan bahan bakarnya sedikit ya, sehingga O2-nya lebih banyak. Ya. Halo, bisa dilihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Oke,
Jadi istilah-istilah ada campuran kaya, ada campuran miskin. Ya ini ditentukan oleh IV ratio. Jadi kalau yang miskin itu maksudnya apa sih? Bahan bakarnya sedikit, berarti kaya akan oksigen. Kalau kaya oksigen, sehingga ini kan ada oksigen lebih. Ini akan dikeluarkan menjadi exhaust, ya. Nah, kalau campuran ini kaya, maksudnya kaya apa? Ini kaya akan apa? Ini kaya akan apa? Kaya akan fuel-nya. Kalau mengandung fuel yang banyak, berarti ada banyak yang tidak terbakar, maka akan dikeluarkan berupa apa? Bahan bakarnya ini masih tersisa apa? CO dan HC dalam emisi. Paham ya? Jadi jangan sampai kebalik ya untuk mendefinisikan kapan dikatakan campuran kaya, kapan dikatakan campuran miskin. Nah, kalau di sini untuk spark ignition engine ini ya dibuat rata-rata 15 ya. Nah, ini. Kemudian untuk batas untuk kompresi ignition engine ya 18 sampai 70. Ya, 70. Lean itu maksudnya kaya itu berarti di sini bahan bakarnya sedikit. Kalau di sini bahan bakarnya banyak. Ya, lean. Maaf, bahan bakarnya sedikit, di sini bahan bakarnya banyak. Oksigennya yang banyak. Maksudnya RIS itu banyak oksigen, kalau sedikit ini sedikit oksigen. Gitu ya. Kaya akan bahan bakar gitu ya. Ini apakah slide-nya di yang saya masih 143, Pak? 144. Ini sudah? Ini masih di 141, Pak. Duh. Tak tutup ya. Tak bagi ulang. Ini ideal and actual combustion 143 ya. Ini sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, saya ulang tadi ya. Jadi di sini nilai-nilai untuk air ratio tadi kan dari sini ya perangkatnya kan. Nah, ini hanya ditentukan oleh mass flow rate-nya, debit udara dan BBM ya, fuel-nya. Nah, ini untuk meningkatkan, memperbaiki proses pembakaran, maka banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi selain bentuk ruang bakarnya ya, kemudian ini adalah intake manifold-nya. Jadi di sana ada intake manifold, ada exit, ada. Permisi, Pak. Ya. Ini masih di 141 ya, Pak? 143. Oh, ini 100. Oh ya, sudah, Pak. 143, Pak. Air fuel mixture kan ya. Air fuel mixture, Pak. Nah, ini hanya ditentukan oleh mass flow rate-nya, tapi kan itu hanya dari sisi jumlah ya, amount ya, jumlahnya atau masanya. Nah, kualitas itu kan tidak hanya bagaimana prosesnya. Kalau mixingnya bagaimana udara dengan bahan bakarnya. Nah, ini selain ini nanti ini ada ideal dan actual combustion-nya, prosesnya ya. Jadi kalau ideal tadi dinamakan stoichiometry, kemudian kalau aktual ya aktual proses. Nah, batasannya air fuel ya. Air fuel ini adalah perbandingan udara dan fuel-nya. Dikatakan kaya berarti kalau kaya berarti kaya oksigen maksudnya ya. Kaya oksigen. Berarti kalau kaya oksigen itu AF-nya rendah ya. Ini bahan bakarnya sedikit ya. Campuran kaya oksigen. Kalau campuran miskin berarti oksigennya sedikit ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita dapatkan nilai dari equivalent rasionya. Jadi dikatakan lean kalau lebih kecil 1 ini ya. Lean tadi kan kaya akan oksigen ya. Ini very race ya. Jadi kaya akan oksigen. Jadi sehingga
hasil pembakaran itu oksigennya masih sisa. Nah, sisa oksigennya dikemanakan? Ya, dibuang dalam bentuk emisi. Nah, kalau yang di sini lebih besar 1, ini kan RIS, ya. RIS. Kalau RIS ini bahan bakarnya lebih banyak, ya. Bahan bakar lebih dari 1, bahan bakarnya lebih banyak. Nah, kalau bahan berarti oksigennya lebih sedikit. Nah, kalau oksigennya sedikit, berarti kan kekurangan oksigen, sehingga masih ada sisa bahan bakar yang belum terbakar, yaitu dalam bentuk CO plus hidrokarbon. Nah, ini dibuang, ya. Ini dibuang dalam bentuk exhaust. Nah, kemudian efisiensi, saya kira kemarin ini juga sudah dibahas, ya. Jadi berbagai macam bentuk efisiensi yang ada di dalam internal combustion engine sebagai apa namanya, representasi dari sebuah performance. Jadi selain ditentukan oleh daya, power, kemudian ada torsi. Jadi ini efisiensi. Nah, efisiensi ini bisa indicated, bisa brake efisiensi. Nah, kemudian ada thermal efisiensi, ada mechanical efisiensi. Jadi secara umum, jadi efisiensi itu menggambarkan seberapa baik, ya, performance dari sebuah engine, ya, performanya. Jadi nanti dibandingkan dengan ideal, kondisi idealnya. Nah, berbagai macam bentuk efisiensi. Jadi ada sampai 11, ya. Tidak hanya thermal, kemudian mekanikal. Jadi di sini ada air standard efficiency, ideal efficiency, indicated, dan brake efficiency, mechanical efficiency, relative efficiency, diagram efficiency. Ini kayak kalau yang di sini ini di plot, ya, di plotnya. Kemudian ada combustion efficiency, charge, ada volumetric, ada spinning efisiensi, dan ada trapping efisiensi. Yang umum aja. Jadi kalau yang umum itu ada mechanical, kemudian ada combustion, kemudian ada volumetric, ini ideal. Nah, ini yang umum. Coba nanti kita lihat bagaimana kita bisa mendapatkan semua efisiensi tadi. Nah, karena ini bentuknya adalah parameter, ya, tentu didefinisikan, ya, ditentukan. Nah, definisi itu sama dengan menentukan, ya. Jadi kalau efisiensi berarti perbandingan aja sih. Jadi kalau diketahui, ya, untuk thermodynamic efisiensi, ya, jadi untuk secara theoretical dalam siklus engine, ya, kita menggunakan udara sebagai fluida kerja, dan ini udara ini adalah fungsi, ya. Jadi dalam siklusnya ini adalah fungsi kompresi rasio dan metode pembakaran nya. Maka apa namanya, untuk misalkan untuk auto cycle, ya, di sini, ya, efisiensi itu nilainya 1 minus, ya, 1 per kompresi rasio di pangkat N, di mana N itu gamma minus 1. Gamma itu adalah CP dibagi CV, ya. Tuh. Nah, kemudian ideal, kalau ideal efisiensi berarti kita menggunakan pada kondisi ideal. Jadi ideal engine, ya, ideal engine. Jadi fluida kerjanya itu hampir mirip, ya, dengan aktual engine, tapi untuk ideal itu di sana akan mengabaikan apa, efek losses and not friksi. Jadi tanpa ada kehilangan panas. Itu ideal. Jadi hanya input output, tapi perpindahan panasnya diabaikan, sehingga tidak ada panas losses ini. Ini namanya ideal efisiensi. Nah, kemudian di sini yang dipakai untuk ideal ini, jadi ideal ini hanya melibatkan fuelnya, jadi tidak melibatkan geometrinya. Sehingga kalau fuelnya ini nanti ada berkaitan dengan apa? Panas spesifik, ya, CP. Nah, CP yang berubah-ubah ini hanya fungsi apa? Fungsi suhu, ya, fungsi tingkat keadaan, ya, fungsi tingkat keadaan. Biasanya fungsi suhu dan tekanan. Nah, kemudian nanti akan dievaluasi untuk menghasilkan apa? Efisiensi ideal. Itu definisi. Nah, kemudian yang lain,
Ada indicated efisiensi dan ada break efisiensi. Kalau indicated itu maksimal, kalau break itu karena friksi ya. Jadi ini yang dipakai itu aktual itu breaknya itu. Nah, indicated performance ini ditentukan oleh apa namanya work kerja mekanik ya. Kemudian ada mean effective pressure-nya. Kemudian ada laju kerja atau daya. Nah, ini dievaluasi di dalam ruang bakarnya ya atau combustion chamber-nya. Nah, kalau break ya break power itu output dari shaft-nya. Jadi yang kita pakai itu sebetulnya adalah daya dari shaft itu sehingga bisa bergerak. Nah, maka di sini karena break itu berkaitan dengan losses ya, mechanical losses ya, ada rugi-rugi di sana akibat friksi tentunya ya, maka nilai break power ini dari shaft ini selalu lebih kecil ya daripada indicatednya, maka akan timbul efisiensi. Di sini efisiensi itu heat equivalent work, jadi kerja output itu dibagi panas yang dimasukkan atau panas heat consumed selama waktu tertentu. Maka secara umum efisiensinya untuk thermal ya W dot dibagi. Nah, thermal berkaitan dengan apa? Nilai panas spesifik dari fuelnya ini ya. Nah, kalau didefinisikan untuk indicated ya W dot indicated dibagi M dot fuelnya. Nah, fuelnya kan sama. Kemudian untuk break efisiensinya ya W dot break itu ya dibagi M dot fuelnya dikalikan CV adalah spesifik panas ya, spesifik panas. Nah, kemudian selanjutnya mechanical efficiency ya ini berkaitan dengan kerja yang kita efisiensi dari kerja. Jadi ya daya output dibagi daya input ya. Input maksimum tentunya ya. Daya dibagi daya itu mekanik ya. Ini sudah mekanik ya. Nah, ini W break itu B map dibagi E map ya. P ini adalah power ya, di sini adalah power. Kemudian bisa juga sama dengan apa? Specific fuel consumption untuk break ya, dibagi specific fuel consumption untuk indicated. Nah, akibatnya definisinya bisa dibagi apa namanya? Menjadi efisiensi break dibagi efisiensi indicated ya. Ya. Nah, kemudian hubungan-hubungan ini bisa dimodifikasi jadi efisiensi break efisiensi itu sama dengan mechanical efficiency dikalikan indicated efisiensi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Jadi kalau kita sudah mengambil apa namanya praktikum ada ya praktikum performance ya prestasi mesin ya mungkin mencari ini semua. Nah, alatnya masih sangat terbatas, mungkin di apa namanya yang ada di bengkel ya, bengkel pun mungkin tidak sekomplit yang punya alat-alat yang lengkap biasanya di perusahaan-perusahaan otomotif gitu ya, untuk menguji semua performa ini. Jadi di monitor itu sudah tampak ya kalau secara otomatis di indikat catatan di record itu sudah semua ada ya parameternya. Kemudian relatif efisiensi ya. Kalau relatif efisiensi itu indicated terhadap ideal. Jadi rasio ya efisiensi indicated terhadap ideal efisiensi. Kalau ideal tadi kan hanya bahan bakarnya ya. Kalau indicated ini sudah melibatkan apa namanya break-nya ya. Break-nya. Jadi di sini hubungan untuk efisiensi secara teoritis ya. Jadi ini sampai 0,95%. Ini tidak cukup ya untuk sampai menurunkan 0,77 ya efisiensinya. Kemudian ada apa namanya combustion. Jadi kalau combustion ya berkaitan dengan apa namanya fuelnya. Jadi mass flow rate-nya, kapasitas panasnya, kemudian panas yang masuknya QI. Nah, ini adalah laju. Jadi panas laju ya yang dihasilkan oleh heating value, CV itu heating value ya. Heating value, kemudian panas ini
yang dihasilkan selalu lebih kecil ya daripada panas dari idealnya untuk heating value itu, flow rate-nya itu. Nah, karena apa ini? Karena ada apa? Ada perpindahan. Ini tidak melibatkan apa? Perpindahan panas di sini. Sebetulnya panas yang masuk itu bukan tapi kin yang ada di internal itu, yang ada di internal itu. Karena masih ada apa? Ada geometri, ada body ya, ada body sehingga ini apa namanya menjadikan incomplete combustion. Jadi karena losses ya, panas losses itu, kemudian insufficient, jadi udara yang tidak cukup, kemudian ada chemical dissociasi. Jadi chemical dissociasi itu adanya penguraian komposisi kimia ya, karena kalau suhunya meningkat terjadi apa namanya disosiasi, jadi pelepasan molekul ya, awalnya kompon gitu ya, menjadi apa namanya terpisah, pecah gitu ya. Ini kenapa ada batasan-batasan tertentu ya untuk kayak misalkan di steam power plant untuk external combustion engine itu ya. Kalau di internal mungkin nggak masalah, oksigen letupan karena dibutuhkan. Jadi oksigen itu kan sifatnya kan mudah terbakar gitu. Nah, kalau steam ya uap di pipa-pipa power plant itu ya, pembangkit uap itu ya, kalau suhunya sangat tinggi dimungkinkan akan terjadi disosiasi ya dari H2O menjadi O2 plus H2. Kalau ada O2 maka akan timbul apa? Letupan, terjadi kebakaran ya di dalamnya ya. Ini, nah itu akan terjadi apa? Kalau letupan meningkatkan apa? Vibrasi dari dalam pipa. Kalau vibrasinya cukup kuat, akibatnya apa? Pipa menjadi fatigue ya, lelah, noise juga ya noise, menghasilkan apa namanya fatigue. Nah ujung-ujungnya apa? Endingnya itu akan menjadi kekuatan melemah karena menerima apa? Vibrasi tadi ya, tekanan ya, ini terutama thermal stresnya gitu ya. Nah ini apa puncaknya ya mungkin akan bisa menggertakan, kemudian kebocoran, dan yang paling fatal ya accident-nya ya bisa berdampak pada manusia kalau itu chemical ya. Kalau chemical yang apa namanya apa namanya beracun misalkan, atau kalau thermal ya suhunya sangat tinggi tentunya ya, kalau pas kebocoran ya ini sangat riskan ya terhadap keselamatan ya, keselamatan. Nah ini adalah untuk combustion efficiency ya. Nah kemudian ada fuel efisiensi ya, fuel conversion-nya. Jadi ini ditentukan oleh nilai apa namanya tetap panas ya, panas spesifik panas, kemudian mass flow rate, kemudian daya ya. Jadi konversinya daya yang berapa daya yang dihasilkan itu dari nilai bahan bakar yang masuk ya. Ini namanya fuel conversion efficiency. Kemudian ada CHARS ya. Ini berkaitan dengan piston displacement ya yang dipakai. Dan ini secara umum berkaitan dengan induksi ya udara di dalam silinder ya. Jadi ini berkaitan dengan nanti ada mixing ya, mixing di dalam ruang bakar. Kemudian diagram efisiensi. Nah kalau di plot ya, jadi indikator itu kalau ada apa namanya pencatatnya. Jadi kalau dicatat nanti bisa mencatat kayak di seismograf gitu ya. Jadi kalau pas vibrasi tinggi kemudian ada yang melambat, ini menimbulkan catatan ya. Kayak di mana di tensil tes itu di lab itu juga ada langsung mencatat gitu gerakan. Demikian juga untuk yang di diagram efisiensi itu berdasarkan catatan itu. Nah, ini rasio ya untuk area luasan akan diagram yang aktual terhadap PV diagram. Jadi ini dalam bentuk luasan ya. Jadi ya luasan PV itu kan kerja ya, kerja dibagi kerja ya dari diagram. Jadi untuk ideal PV itu
diagramnya menunjukkan ada apa namanya, karena ideal berarti dia mampu sampai ke ujung jadi lancip ya, sharp cornernya itu ya. Tapi kalau aktual sebetulnya dia tidak sharp ya, dia tidak sharp. Nah, ini akan menghasilkan diagram efisiensi sehingga ada pengurangan ya di sana ya, karena ya itu tadi ada losses, ada karena friksi, karena perpindahan panas dan lain-lain. Dalam aktual cycle ada di sana ada opening and closing valve-nya, bagaimana mekanisme itu akan mempengaruhi tentunya ya untuk pembakaran ya. Kemudian ada akselerasi, deselerasi piston, moving piston itu karena punya kecepatan ya, ada kecepatan. Kemudian ada faktor delay-nya ya, ada apakah setelah penyalaan itu apakah langsung nyala atau masih ada delay pembakarannya. Nah, ini akan membuat sub corner ya, akan menjadi apa? Ronde. Jadi yang hilang, yang di sub tadi. Nah, ini kan mengurangi ya tentunya ya. Akan terjadi pengurangan area. Jadi area itu menunjukkan apa tadi? Apa namanya? Kerja ya di bawah diagram itu. Nah, ini akan bergantung pada banyak faktor tentunya ya. Jadi selain geometri ya dimensi ya, ternyata di mechanical engineering itu dimensi itu menentukan sekali karakteristik atau properties dari sebuah mungkin kalau di fluida ya apa namanya pola aliran ya fluida. Kalau di pembakaran ya terjadi karena pola alirannya sudah dipengaruhi oleh dimensi geometri ya tentu akan mempengaruhi pembakaran. Nah, kemudian berikutnya ada volumetric efisiensi. Ya, ini berdasarkan volumenya ya, volume yang masuk, volume flow rate ini kan ya, bahan bakar yang dibakar sampai menghasilkan apa? Daya. Nah, kemudian bagaimana untuk meningkatkan tentunya ini penting memaksimalkan ini sebanyak mungkin ya jumlah udara yang menginduksi ya. Jumlah udara yang menginduksi, yang membangkitkan pembakaran itu. Nah, kemudian di sini kalau secara matematik diekspresikan ya volume flow rate ya, volumetric efficiency itu m dot aktual dibagi density aktual, kemudian volumenya total itu ya kalikan apa namanya putaran dibagi jumlah putaran ya n. Jadi n itu. Kemudian ada Gibbs efisiensi ini berkaitan dengan apa stroke ya langka ya. Jadi ini berkaitan dengan jumlah langka, rasio jumlah udara atau udara gas mixture ya yang ada di dalam silinder ya pada permulaan aktual kompresi terhadap apa jumlah udara yang teorik yang mengisi. Jadi ini perbandingan udara yang masuk ya, udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Atau ini menunjukkan seberapa apa namanya banyak ya gas-gas residual ya yang digantikan oleh fresh udara segarnya. Jadi di sana kan ada sisa-sisa udara ya tentunya di ruang bakar itu. Nah, seberapa banyak akan dipindahkan karena udara ini kan selalu ke sana ke dalam ya lewat tadi intake manifold dengan bahan bakar itu. Nah, kalau dituliskan efisiensi itu untuk ini ya itu nilainya ya udara yang menginduksi ya di pot ini dengan volume silinder kali density-nya. Jadi ini volume ya. Ini adalah efisiensi untuk sequence efisiensi. Nah, kemudian untuk trapping efisiensi, trap ya. Trap ini semacam di trap gitu ya. Di trap ini berkaitan dengan dua langkah ya. Kalau ini sudah nggak dipakai ya mesin-mesin dua langkah itu karena tidak efisien ya, tidak efisien. Kemudian getarannya cukup tinggi, jadi ya boros sekali ya ini ya. Jadi, nah ini trap itu jumlah fresh charge ya, kemudian retains dibagi total jumlah fresh charge yang disalurkan.
Ini berkaitan dengan tentu berkaitan dengan udara ya, jumlah udara fresh-nya yang ada di dalam engine. Nah, fraksinya ini namanya efisiensi trap-nya. Nah, itu adalah gambaran performance untuk efisiensi ya, ilustrasi ya. Nah, kemudian apa selain tadi air fuel tadi, kemudian faktor yang mempengaruhinya, kalau dari sisi kuantitatif ya itu semua. Tapi kalau dari kualitatif itu sebetulnya apa? Gitu ya, dari kualitatif, sisi kualitatif itu. Kita tahunya hanya angka untuk mengkuantifikasi ya, untuk lebih mudah melihat nilai tinggi apa rendah itu dengan angka. Tapi di balik itu bagaimana kita bisa menghasilkan combustion yang komplit tadi ya, tidak hanya dipengaruhi oleh angka campuran lean atau race ya, kaya atau miskin ya, tapi secara aerodinamikanya bagaimana kita bisa membuat sebuah pembakaran itu menjadi lebih sempurna. Maka inovasi yang dilakukan ya kita menguji berbagai macam bentuk, misalkan di sisi intiknya bagaimana ya. Jadi tadi ada yang tangential pod, mungkin ada yang helical pod ya untuk membuat swirling flow di dalam campuran mixing ya, air fuel mixing. Kemudian bagaimana bentuk headnya untuk proses pembakaran itu di ruang bakarnya seperti apa, bagaimana bentuk pistonnya ya, kemudian bagaimana apa namanya friction apa namanya berkaitan dengan surface di casing silindernya. Nah, itu semua kan akan mempengaruhi itu. Nah, diubah karena sensitif terhadap bentuk mechanical engineering, maka ini akan mempengaruhi tentunya performance combustion efficiency ya. Sehingga akan mempengaruhi efek berikutnya, ultimate efeknya ya tentu efisiensi mechanical itu yang kita pakai itu kan efisiensi mekanik gitu ya. Sejauh mana kita bisa menggunakan untuk melakukan kerja. Nah, kemudian masih dalam parameter kuantitas gitu ya. Jadi di sana ada brake power untuk engine, jadi whip brake itu 2V torsi ya. Torsi engine dibagi 60 kali, ini konversi satuan ya. 2VN ini kan putaran ya, satu putaran penuh ya, N ya. N 2VN itu putaran ya. Kemudian ini satu putaran ya. Kemudian N itu biasanya RPS. Jadi kalau di RPM atau 60 kali 1000 gitu ya. Torsi demikian juga. Torsi itu sebetulnya kan daya dibagi apa putarannya. Putaran kan 2VN ya. Nah, ini hanya 60 kali 1000 itu adalah angka konversi ya. Angka konversi. Kemudian bagaimana dengan torsi yang digerakkan driving wheel? Ya, torsi ini nilainya, kalau ini tadi torsi engine, kalau ini dibangkitkan oleh roda gila ya. Ini wheel J efisiensi ini thermal T ya, dikalikan torsi engine-nya. Jadi di sini sebenarnya torsi itu kan apa sih? Torsi itu kan momen gaya ya. Jadi sebetulnya kan momen gaya yang menyebabkan sebuah engine itu bergerak apa namanya memutar berotasi ya, berotasi. Ini yang menyebabkan apa namanya mesin engine itu punya putaran itu torsinya ya, torsinya. Nah, maka ini seringkali dipakai ya, sangat penting torsinya itu dicatat ya di mana? Di template-nya engine itu torsinya berapa, dayanya berapa, gitu ya. Beda dengan gaya. Kalau piston translasi itu yang bekerja adalah gaya, bukan torsinya, gitu ya. Karena bergeraknya adalah translasi. Nah, kemudian ada istilah lagi namanya tractive effort ya. Itu didefinisikan sebagai torsi yang tersedia ya. Kemudian dibagi dengan RW itu radius driving wheel. Jadi
apa namanya, reaktif ini kan gaya, jadi momen torsi itu kan momen gaya ya. Kalau gaya ini menyebabkan translasi, kalau momen gaya apa namanya, torsi itu menyebabkan rotasi. Jadi torsi itu gaya dikalikan lengan radiusnya, driving wheel-nya. Nah, kemudian tadi G itu adalah gearbox ratio ini. Nilai gearbox ratio itu adalah koefisien berupa angka, ya. Tentu satuan-satuan ini dalam bentuk SI, kemudian ada yang RPM, dikonversi ada 60 tadi, ya. Ada 60 supaya menjadi apa? RPS menjadi satuan SI. Kemudian BI speed, ada BI speed, itu laju meter per menit. Kemudian ada wheel circumference, ini, kemudian ini rumusnya ya, N putaran, ini adalah tadi G itu adalah rasio gearbox ya, gearbox rasio ya. Kemudian V, 2V, kemudian ini adalah lengan, kemudian N itu putaran ya, ini rasio gearbox-nya. Nah, kemudian ada speed wheel-nya ya, ada speed wheel, itu nilainya speed itu N, jadi ini V itu kecepatan tadi 2VRNG, ini 2VRW ya, ini hanya mengubah ini sebetulnya ya, membolak-balik rumus ya. Kemudian korelasinya putaran sama velocity ya. Jadi velocity itu fungsi apa? Fungsi putaran ini ya. Velocity itu ini adalah seperti kecepatan tangensial gitu ya, 2V ini, 2VR ya, 2VR. Nah, kalau dikonversi ya tinggal diubah-ubah aja, kalau minute ya 60 ya, kalau kemudian kilometer ke kilo ya, jadi 1000 kan begitu ya. Jadi ini konversi satuan saja, jadi 1 jam 60 menit gitu ya, kemudian 1 kilo, jadi 1 kilo 1000 meter gitu kan, 1 kilo 1000 meter konversi satuan. Nah, ini beberapa hubungan itu ya. Kemudian setelah dihitung, disimpulkan dapat angka empirical seperti ini, jadi angkanya tidak bulat ya. Jadi V dibagi N, V itu velocity ya, dibagi N itu putaran 0,377, ini radius wheel-nya, kemudian ini adalah gearbox-nya ya. Kalau dibalik 265, semuanya dibalik ya, N dibagi V 2,65 dikalikan apa? Rasio gearbox-nya terhadap radius wheel-nya ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Anda punya unit kegiatan otomotif, Anda mungkin lebih paham ya secara lapangan, apa namanya, applied ya, implementasi di lapangan. Jadi kalau anak-anak mesin ya mestinya bongkar masang mesin itu sudah tidak menjadi hal yang aneh ya. Jadi karena di sana semua komponen-komponen ya kita bisa langsung mengidentifikasi ya apa yang ada di theoretical, kemudian di lapangan bagaimana. Kalau itu hanya sebagai edit value saja untuk mahasiswa mesin, kan bukan bengkel, sebab kita itu di S1 itu sifatnya adalah untuk mendidik analytical frame ya. Jadi bukan skill untuk praktek ya, tapi kalau punya skill prakteknya ya malah lebih bagus lagi. Jadi tahapan kita ya di analytical untuk sistemnya, jadi analytical untuk sistem. Kalau praktisnya itu ya mungkin di vokasi atau di SMK itu jadi sangat mumpuni anak-anak itu. Apalagi
intens gitu ya, buka sebagai hobi ya, passion hobi di sana ya apa, jadi apa. Nah, kita bukan di situ, tapi kalau boleh ya Anda melakukan latihan ya untuk coba kalau punya sepeda ya bongkar pasang, kemudian dikembalikan. Kalau nggak bisa ya dibawa ke bengkel gitu ya. Kalau nggak bisa, tapi jangan dihilangkan komponennya. Bongkar pasang engine, tapi kalau nggak bisa dibawa ke bengkel. Hanya untuk menunjukkan, oh ini ada apa saja komponen-komponennya itu di situ. Ternyata beragam item spare part itu. Berapa melibatkan perusahaan manufacturing, berapa melibatkan ilmuwan bidang mechanical engineering, ya. Kalau di sini hanya 4 bidang secara umum, tapi di sana ada sains bidang combustion ya, sains bidang environmental, bidang material, bidang desain ya, dan bidang aerodinamika untuk alirannya ya, untuk desain aerodinamikanya bagaimana. Nah, kita taunya jadi dan make saja ya. Jadi yang dulu-dulu itu penemu-penemunya, jadi misalkan yang kita tahu yang di kita itu alat-alat transportasi itu diproduksi dari Jepang. Nah, itu kalau dilihat kilas balik maka beliau ini tidak putus asa dalam pengembangan engine ya. Jadi untuk awalnya ribuan eksperimental gagal, seperti Thomas Alva Edison itu berapa kali gagal. Ya, tidak dilihat tapi satu yang berhasil. Ya, berulang-ulang. Jadi kekuatan itu ditentukan oleh sejauh mana Anda bangkit dari kegagalan. Kalau Anda gagal terus putus asa ya lemah sekali. Jadi kalau ada kata-kata bijak, kekuatan itu ya sejauh mana Anda bangkit setelah gagal berulang-ulang. Gagal bangkit, gagal bangkit. Ini akan Anda ditempa dalam kehidupan itu seperti itu ya. Jangan menggunakan jalan pintas. Jadi memang butuh proses. Semua itu butuh waktu. Jadi seperti emas ya. Emas hanya ditambang dalam biji emas ya. Itu ya nilainya memang segitu emas, tapi kalau dibentuk, ditempa, nilainya lebih tinggi. Begitu juga kan manusia, katanya seperti itu. Sama ya. Jadi proses treatmentnya itu makhluk ya, namanya makhluk ya hampir sama. Baik benda mati seperti emas tadi maupun benda hidup manusia ya, ditempa ya. Besi kalau nggak ditempa nggak diapa-apa ya, hanya biji besi saja. Tapi kalau setelah dibentuk ya jadi kawat, jadi kabel, dimanfaatkan jadi berguna. Nah, ditempa itu diapakan? Dileburkan ya. Panas sekali ya. Bagi besi ya mungkin tidak panas ya. Tapi melalui beberapa treatment itu sehingga bisa dipakai dan bisa bernilai tinggi. Demikian juga kita ya. Kita sebagai manusia kita berlatih untuk tetap survive ya, itu intinya kehidupan itu survive. Jadi bertahan meskipun ada banyak kegagalan. Jadi apa namanya, turun naik turun kan udah biasa ya tentunya ya dalam kehidupan itu. Kadang di atas, kadang di bawah, tapi kita tetap mampu bangkit lagi. Jadi gagal bangkit, gagal tidak cepat putus asa. Nilai biasanya keberhasilan itu sudah sangat dekat dengan keputusasaan ya. Keberhasilan itu kita tidak tahu kita nanti di sejauh mana akan berhasil itu kan nggak tahu. Tapi kadang-kadang kalau nggak tahu, kadang-kadang sampai segini udah tenaganya habis, nggak bangkit lagi. Padahal itu sudah sangat dekat sekali, ya. Seperti kisahnya penemuan apa namanya air Zam-Zam, tahu ya, di sumur Zam-Zam itu. Sama dulu ibunya Ismail itu ya dia hanya usaha saja mencarikan minum bagi anaknya. Ya, tidak pernah putus asa. Ya, hampir putus asa tiba-tiba. Ya, sudah kasihan ya, Nah, tiba-tiba anaknya, kaki-kaki Ismail sendiri, tapi usaha orang tuanya hanya melayu-melayu aja, lari aja.
ya. Tapi yang membuat sumur ini adalah ternyata Ismail sendiri yang menemukan. Jadi kaki-kakinya itu katanya ini apa namanya menindih apa itu. Nah, akhirnya ditemukan sumber itu. Jadi intinya apa sih sebetulnya? Kita tidak boleh putus asa. Kemudian kita harus selalu bangkit, improve ya tentunya. Jadi kalau hanya gagal sekali terus nggak bangkit kan lemah. Ya, seperti penemuan mesin tadi, engine Honda misalkan ya. Ceritanya Honda, kemudian McD itu ya. McD itu demikian juga. Untuk usia nggak ada masalah ya. Jangan dibilang sudah tua gitu enggak. Jadi hanya istilah kalau hanya start di belakang. Jadi kita itu kalau belum berhasil itu artinya kita itu memindahkan start itu di belakang. Ada yang startnya di awal enggak masalah. Ya, bukan terlambat tapi startnya dipindah ke belakang. Itu hanya istilah saja. Hemat saya seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke sini, maka kuliahnya cukup ya. Besok akan kita lanjutkan minggu depan engine cycle ini. Oke? Tanya Pak, Ya. apa filenya nanti bisa di-share Pak? Di mana? Dibagikan Pak file ini. Oh ya, iya nanti saya bagikan ya ini untuk slide-nya ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, jadi kuliah pagi ini sampai di sini ya. Jadi minggu depan sampai ketemu untuk membahas tentang cycle ya, engine cycle ya, siklus. Demikian kuliahnya cukup, saya tutup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.